Yang perlu saya tekankan di sini adalah di fase ini juga anak sudah saatnya mulai belajar yang namanya batasan. Hai orang tua tanam benih, saya Willy Budiman Winata. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari Anda soal kemandirian anak. Saya akan mulai menjawab pertanyaan yang paling mendasar soal prinsip. Pertanyaan dari Tina Hesti, prinsip kemandirian untuk anak itu seperti apa? Dan tips praktis agar anak mandiri dengan kondisi yang serba mudah seperti sekarang. Prinsip pertama-tama itu adalah mandiri melibatkan 3 hal. Yang pertama tahu, kedua mampu, ketiga mau. Misalnya, kalau kita mau anak mandiri untuk makan sendiri, maka pertama anak harus tahu tekniknya makan. Pegang sendok yang benar, cara memasukkan makanan ke mulut, berapa lama mengunyahnya, dan sebagainya. Kedua, mampu untuk melakukannya dengan sebaik-baiknya. Ini soal keterampilan. Jadi, perlu dilakukan berulang-ulang supaya makin jago. Ya, pegang sendok, masukin makanan ke mulut, biarpun udah tahu tekniknya, tapi kalau mau terampil ya harus diulang-ulang. Itu soal mampu. Yang ketiga adalah mau. Mau melakukannya dari diri sendiri. Bukan karena paksaan dari luar. Ini soal motivasi. Soal kedewasaan, kepedulian, dan mengerti soal standar hidup yang benar. Misalnya, ya saya makan karena memang itu adalah kebutuhan untuk saya hidup sehat. Dan yang namanya kebutuhan yang saya butuhkan, maka berarti saya sendiri harus memenuhi. Dan bahwa makan yang teratur itu bagian dari hidup. Karena hidup itu memang harus teratur. Nah, oke, itu semua kan adalah kedewasaan. Nah, itu sebabnya butuh waktu paling lama untuk mengajarkan yang ini, soal mau. Jadi, mandiri itu melibatkan 3 hal ini. Seringkali orang tua itu berpikir kalau mandiri itu hanya soal mau. Anak mau melakukan ini dan itu tanpa disuruh. Tapi ingat, ada aspek yang 2 lagi. Tahu dan mampu, yang seringkali perlu diajarkan lebih dulu. Kalau tidak tahu caranya dan tidak terampil melakukannya, ya kemauannya juga akan turun. Itu ya. Nah, kalau soal kondisi sekarang yang serba mudah, maka tetap yang namanya mandiri butuh ketiga hal ini. Kemudahan kita bisa gunakan untuk mendapatkan atau mengajarkan gitu ya. Tahu dan mampu kepada anak dengan lebih mudah. Misalnya mau ngajarin anak cara makan yang benar, ya boleh pakai YouTube. Kasih lihat anak video ya, anak-anak lain yang sudah makan dengan cara yang benar. Itu membantu. Ya, contohnya seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lain soal kapan. Ya, pertanyaan dari Lili Salviahku. Sejak usia berapa anak mulai ditanamkan kemandirian dan kedisiplinan? Usia anak saya 19 bulan. Nah, prinsip yang kedua nih. Prinsip yang kedua soal kemandirian adalah bahwa mandiri itu dipengaruhi oleh lebih dari satu aspek perkembangan anak. Perkembangan fisik, perkembangan sel-sel otak, perkembangan kemampuan berpikir, ya, kedewasaan mental, itu semua mempengaruhi. Jadi, untuk anak usia 19 bulan gimana? Untuk anak usia 19 bulan, yang penting adalah menanamkan satu pondasi ini, yaitu kepercayaan. Percaya bahwa saya aman. Nah, ini dibentuk dari usia anak 0 sampai 18 bulan. Tandanya apa sih anak merasa aman? Kalau ditinggal sebentar bisa, anak kan percaya. Kalau ditinggal agak lama, akan cari. Dan begitu mamanya pulang, dia lihat, dia akan seneng banget. Nah, itu attachment-nya bagus. Ya. Kemudian tanda yang kedua ya, kalau lagi main ya dengan orang tua, kelihatan nyambung, connect. Ada eye contact, ajak orang tua ikut, kelihatan happy. Nah, itu tanda-tanda punya kepercayaan. Sekarang tinggal saatnya orang tua perlu mendampingi untuk anak explore lebih jauh. Karena
sudah mulai masuk ke fase kedua, usia 18 bulan sampai 3 tahun, yaitu fase membangun otonomi. Artinya anak belajar percaya bahwa saya bisa melakukan. Ini juga sejalan dengan aspek perkembangan fisik. Karena kan usia segitu anak sudah mulai lagi belajar jalan, ya, pegang itu dan ini, memainkan berbagai barang. Kemudian ada pertanyaan yang kurang lebih usianya sama dari Wulan Retno. Untuk anak usia 2 tahun harus bisa apa ya? Jadi yang tadi itu ya, yang harus sudah dicapai di usia 2 tahun adalah sudah punya kepercayaan, punya rasa aman. Sekarang masanya eksplorasi. Jadi kalau anak sudah mulai kontak dengan lingkungannya, jalan ke sana kemari, pegang ini, pegang itu, mainin ini, mainin itu, ya itu arahnya sudah benar. Karena itu untuk menumbuhkan otonomi. Satu lagi, di fase ini juga sudah saatnya diajarkan toilet training. Karena itu bagian dari membangun otonomi. Artinya saya bisa loh melakukannya. Ya, saya bisa menentukan sendiri kapan dan di mana saya buang air. Itu bagian dari otonomi. Dan masuk ke fase selanjutnya adalah membangun inisiatif, yaitu anak usia mulai 3 sampai 5 tahun. Ini akan menjawab pertanyaan dari Ajeng Sabrina. Anak saya usia 3,5 tahun. Boleh dikasih gambaran contoh kemandirian yang bisa diajarkan ke anak sesuai dengan usia 3,5 tahun. Nah, untuk anak setelah usia 3 tahun, itu sudah masuk ke dalam tahap yang namanya membangun inisiatif. Inisiatif itu kan artinya punya kehendak. Saya mau, maka saya akan bergerak untuk mencapainya. Ya, itu sebabnya juga di usia 3 tahun ke atas gitu ya, kita akan menemukan bahwa anak kita itu akan bereksplorasi lebih jauh. Mencoba hal-hal yang lebih menantang dari sebelumnya. Misalnya, lari nyebrang jalan sendiri karena dia lihat balon. Atau manjat jendela karena dia lihat tanaman yang dia mau ambil, seperti itu. Jadi sudah punya tujuan mau apa dan kemudian mengejarnya, bukan sekedar melakukan. Gitu. Nah, kalau sudah bisa seperti itu, sudah tampak lebih aktif dan sangat mau tahu, itu sudah bagus. Karena dasarnya anak bertanggung jawab itu adalah punya inisiatif. Ya. Yang perlu saya tekankan di sini adalah di fase ini juga anak sudah saatnya mulai belajar yang namanya batasan. Orang tua yang mesti mengajarkan soal batasan. Karena inisiatif yang tidak dibatasi, maka jadinya agresif. Tidak punya tata krama. Pernah nggak kedatangan tamu yang bawa anak kira-kira usia 3-5 tahun, kemudian di rumah kita dia lompat-lompat di atas sofa kita, buka-buka kulkas, masuk ke kamar kita tanpa izin? Nah, itu contoh anak yang punya inisiatif tetapi belum belajar soal batasan. Jadi inisiatifnya tidak terarah. Batasan itu paling sedikit ada 3. Ya, saya akan jelaskan cepat saja. Batasan yang pertama adalah batasan moral. Ini benar, ini salah. Ya. Yang kedua adalah batasan tata krama. Ini sopan, ini tidak sopan. Yang ketiga adalah batasan bahaya. Ini aman, ini berbahaya. Nah, ajarkan anak di usia mulai 3 tahun batasan yang hitam putih. Karena mereka belum bisa melihat area abu-abu. Nah, kalau misalnya anak melanggar batasan, ya langsung aja angkat anaknya. Ya, tidak perlu banyak diocehin. Ya, misalnya anak nyerobot antrian karena udah pengen banget dapat giliran. Nah, itu kan melanggar batasan tata krama. Nah, langsung saja pegang anaknya, tarik ke dalam antrian. Tanpa perlu dikasari, tidak perlu diceramahi. Itu cara yang paling tepat untuk ngajarin anak soal batasan di usia 3-5 tahun. Nggak perlu banyak-banyak omong. Dan juga, jangan malah ajarin anak untuk serobot antrian. Oke, tuh mumpung orangnya nggak lihat, udah sikat aja. No. Itu berarti Anda sedang membentuk anak yang mementingkan diri sendiri, tidak punya empati, tidak disiplin. Dan di kemudian hari akan membuat dia sulit memikul tanggung jawab.
Jadi itu jawaban untuk pertanyaan tadi ya, yang anak usia 3,5 tahun. Kemudian ada pertanyaan juga dari Pril Safitri, sejak kapan baiknya anak diajarkan tanggung jawab? Ya. Nah, dari penjelasan yang tadi, ya, dari usia 3 tahun sebenarnya anak sudah mulai belajar soal batasan, kan? Nah, itu adalah pondasi untuk anak belajar tanggung jawab di fase berikutnya. Jadi, usia 3 tahun, ajarkan soal batasan. Ya, sambil mendampingi dia untuk eksplor lebih jauh. Kemudian ada pertanyaan dari Zhu Sheng. Ya, anak saya umur 5 tahun, bagaimana cara mengukur kemandirian di usia 5 tahun? Jadi kalau 5 tahun, itu tadi ya, ukurannya adalah anak sudah mengerti soal batasan. Sudah mengerti ada yang namanya keteraturan. Namun di sisi lain, tetap kelihatan punya inisiatif. Jadi sederhananya, anak itu misalnya soal makan ya, anak ngerti bahwa makan itu teratur, ada jamnya, ada tempatnya. Bisa makan sendiri, walaupun belum rapi-rapi amat, nggak apa-apa. Ya, kemudian anak ngerti, saya boleh loh ambil cemilan, boleh. Tapi kapan dan berapa banyak saya ambilnya itu harus ikutin peraturan dari mama. Seperti begitu. Nah, di video berikutnya saya akan melanjutkan soal fase berikutnya di usia anak 5-12 tahun. Sambil saya tetap menjawab beberapa pertanyaan dari orang tua tanam benih yang anaknya ada di rentang usia itu. Jadi, nantikan dan tonton video selanjutnya hanya di channel Tanam Benih Foundation. Oh ya, klik subscribe supaya tidak ketinggalan.